Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kami dari kelompok 3 akan membahas tentang prinsip-prinsip bisnis konvensional. Pembahasan pertama yakni macam-macam etika bisnis konvensional. Macam-macamnya, yang pertama adalah prinsip utilitarisme, yang kedua prinsip universalisme, dan yang ketiga prinsip hak, yang keempat prinsip keadilan distributif, yang kelima prinsip hukum Tuhan, yang keenam prinsip relativisme. Saya yang akan membahas pembahasan pertama yakni prinsip utilitarisme. Pendekatan utilitarisme menyatakan bahwa arti panjang moralitas yang menuntun seorang dapat ditentukan hanya berdasarkan konsekuensi perilakunya. Suatu tindakan disebut etis jika memberikan hasil yang berupa keuntungan atau kebaikan terbesar bagi sebagian orang. Menurut Bertens, teori ini cocok dengan pemikiran ekonomis yang cukup dekat dengan cost benefit analysis yang banyak dipakai dalam konteks ekonomi seperti dalam menghitung untung rugi dalam bisnis. Dengan demikian, tentu saja orang akan selalu berpikir untuk mencari untung yang sangat besar, kendati keuntungan itu hanya dinikmati oleh sebagian orang tanpa menghiraukan kaum minoritas dan merasakan penderitaan akibat kerugian. Dan yang kedua yakni ada prinsip universalisme. Prinsip universalisme ini berbeda pandangan dengan utilitarian yang menekan aspek hasil suatu keputusan. Universalisme memfokuskan diri pada tujuan suatu keputusan atau tindakan. Prinsip kunci dari universalisme adalah prinsip Kant tentang imperatif kategoris yang terdiri dari yang pertama, seseorang harus memiliki untuk bertindak hanya jika ia berkemauan untuk memberi kesempatan setiap orang di muka bumi dalam situasi yang sama untuk membuat keputusan yang sama dan bertindak dengan cara yang sama. Dan yang kedua adalah orang lain harus diperlakukan sebagai tujuan, tidak semata sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sebagai konsekuensi, pendekatan ini memfokuskan diri pada kewajiban yang harus dilakukan seorang individu terhadap individu lain dan juga terhadap kemanusiaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hak. Prinsip-prinsip hak. Pendekatan hak terhadap etika menekankan sebuah nilai tunggal, yaitu kebebasan. Keputusan atau tindakan dikatakan etis apabila tindakan atau keputusan itu didasarkan pada hak-hak individu yang menjamin kebebasan memilih. Dapat dipahami bahwa setiap individu mempunyai hak atau kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Seperti saya bebas untuk memilih hak saya atau kebebasan saya untuk melakukan sesuatu hal, selagi itu masih pada jalannya. Mengacu pada prinsip hak, yaitu fokus pada kebebasan sebaiknya. Setiap kegiatan bisnis itu bebas, karena setiap pengusaha tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tahu mengenai bidang kegiatannya, faham situasi yang dihadapinya, serta aturan yang berlaku untuk kegiatan, sehingga mampu mengambil keputusan sendiri dan bertindak berdasarkan keputusan itu. Dalam hal ini kebebasan adalah syarat mutlak agar manusia bisa bertindak secara etis, karena tindakan etis adalah tindakan yang bersumber dari kemauan baik serta kesadaran pribadi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya tentang prinsip keadilan dan sampai prinsip relativisme akan dibahas oleh saudara kita Aminuddin. Pada Aminuddin kami persilahkan. Baik, selanjutnya langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh saudara Irwansyah. Dan selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai prinsip-prinsip keadilan distributif. Bagaimana daripada prinsip keadilan distributif itu sendiri? Jadi di dalam prinsip ini terdapat 5 poin penting yang harus ada dalam prinsip keadilan distributif ini. Karena terdapat 5 prinsip yang digunakan untuk menjamin pembagian keuntungan dan kerugian secara adil di dalam prinsip ini. Yang pertama yaitu setiap orang mendapatkan pembagian yang sama. Sebagai contoh, ketika suatu perusahaan membagikan keuntungan setiap tahunnya, maka setiap orang-orang yang berhak harus menerima bagian yang sama dengan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu setiap orang mendapatkan bagian sesuai kebutuhan masing-masing. Artinya sumber daya seharusnya dialokasikan kepada setiap individu atau setiap departemen berdasarkan tingkat kebutuhan yang mereka perlukan. Jadi intinya pembagian kebutuhan masing-masing sumber daya itu harus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian prinsip yang harus ditegakkan yang ketiga yaitu setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan usaha masing-masing. Nah, artinya pembagian daripada masing-masing itu sesuai dengan usaha yang dilakukan masing-masing pula. Kemudian yang keempat yaitu setiap orang mendapatkan bagian sesuai kontribusi sosial masing-masing. Contoh, jika suatu perusahaan itu membuat sebuah program yang mana program ini berhasil dijalankan, maka keuntungan yang didapatkan dari suatu program ini pembagiannya dialokasikan sesuai dengan kontribusi seseorang itu terhadap suatu program yang dijalankan tersebut. Kemudian pada prinsip poin yang kelima ini dijelaskan bahwasannya setiap orang berhak mendapatkan bagian sesuai dengan jasanya. Contohnya, dalam suatu perusahaan seseorang itu membuahkan sebuah jasa yang mana dapat mendongkrak sebuah keberhasilan di suatu perusahaan. Contohnya dalam hal membuat suatu kebijakan, maka pembagian alokasi penghasilan dari seseorang itu berbeda antara orang yang berjasa yang membuat suatu kebijakan tersebut dengan orang yang tidak ada kontribusinya dalam mendongkrak suatu perusahaan supaya berhasil. Jadi di dalam hal ini pembagian itu sesuai dengan jasa dan porsinya masing-masing. Tidak ada di dalam pembagian itu berdasarkan nepotisme ataupun kekeluargaan. Nah, jadi sesuai dengan jasa yang dilakukan oleh seseorang pula. Kemudian yang kelima yaitu ada prinsip hukum Tuhan. Di dalam prinsip hukum Tuhan ini dijelaskan bahwasannya keputusan-keputusan etis dibuat berdasarkan hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam kitab suci dan juga tanda-tanda alam. Kita kutip dari sebuah pendapat penulis yaitu Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa percaya bahwa dengan mempelajari baik kitab suci maupun alam, manusia itu akan dapat bersikap etis. Jadi ketika kita percaya terhadap apa yang diatur oleh Alkitab dan juga apa alam dalam kitab suci maupun alam, kita akan bersikap etis. Contohnya juga dalam berbisnis. Nah, etika yang berdasarkan hukum Tuhan dalam kitab suci yang mengatur tentang keuntungan dan bunga. Jadi di dalam ini dikatakan bahwasannya keuntungan para pedagang dan bunga itu tidak ditolak. Nah, di dalam kitab itu keuntungan dan bunga para pedagang itu tidak ditolak ya. Tidak ditolak atau tidak dilarang. Nah, itu dijelaskan dalam Alkitab. Selanjutnya baik yang keenam yaitu adanya prinsip relativisme. Dalam prinsip ini tidak ada yang menekankan bahwasannya adanya prinsip tunggal. Artinya apa? Kriteria dalam menentukan
sesuatu itu sudah etis itu tidak bisa ditekankan oleh satu kriteria. Artinya setiap seseorang melakukan suatu tindakan atau perlakuan bisa dikatakan etis apabila sesuai dengan kebudayaan masing-masing suatu daerah itu pula. Jadi tidak bisa membandingkan antara perlakuan yang sudah etis di suatu daerah terhadap daerah tertentu, itu tidak bisa dibandingkan. Artinya penilaian itu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada suatu daerah tertentu tersebut pula. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan relativisme suatu tindakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.